الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nines Widosari. Kali ini saya sedang belajar tentang hadis arba'in, hadis kelima dari keseluruhan hadis arba'in. Judulnya menolak kemungkaran dan bid'ah. Insya Allah hadis ini sering dibicarakan, sering kita dengar juga dari medsos gitu ya, termasuk hadis yang kontroversial gitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah. Hadis ini seperti yang dibacakan di awal ya, bunyinya an Ummil Mukminina Ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa mendatangkan hal baru dalam urusan agama yang tidak termasuk bagian darinya, tidak ada dasar hukumnya, maka tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Muslim menyebutkan Rasulullah bersabda, barang siapa melakukan amalan tanpa didasari perintah kami, maka tertolak. Untuk maraji'ul hadis, referensi hadisnya itu dari Sahih Bukhari, kemudian dari Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah. Ahamiyatul hadis, urgensi hadis. Hadis ini merupakan salah satu dasar yang sangat penting. Ketika di awal itu ada hadis tentang niat ya. Jika hadis segala perbuatan ditentukan niatnya, merupakan barometer dari setiap perbuatan ditinjau dari sisi batin, dari segi batin niatnya, bahwa setiap amal perbuatan yang tidak untuk mencari ridha Allah, maka amal tersebut tidak berpahala. Hadis ini merupakan barometer setiap perbuatan dari sisi dohirnya, bahwa semua perbuatan yang tidak didasari perintah Allah dan Rasulnya, maka perbuatan tersebut tertolak. Demikian juga orang yang membuat satu tambahan dalam agama yang tidak memiliki dasar, baik dalam Al-Quran maupun hadis, maka tambahan tersebut sama sekali bukan dari agama dan dengan sendirinya akan tertolak. Imam Nawawi berkata, hadis ini perlu dihafal dan dijadikan dalil untuk menolak segala kemungkaran. Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, hadis ini merupakan salah satu dasar Islam. Secara tekstual memiliki manfaat yang sangat luas karena ia merupakan dasar global dari semua dalil. Kemudian untuk fikul hadis, kandungan hadis. Nah, ini ada beberapa penjelasan di sini untuk kandungan hadisnya. Jadi, hadis ini menjelaskan Islam itu dilakukan dengan cara ittiba, mengikuti, bukan ibtida, menciptakan. Melalui hadis ini Rasulullah menjaga kemurnian Islam dari tangan orang-orang yang melampaui batas. Hadis ini merupakan jawami'ul kalim, singkat namun penuh makna, yang mengacu pada berbagai nas Al-Quran yang menyatakan bahwa keselamatan seseorang hanya akan didapat dengan mengikuti petunjuk Rasulullah tanpa menambah ataupun mengurangi, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian semua mencintai Allah, maka ikutilah aku, tentu Allah akan mencintai kalian. Ini di Quran Surat Al-Imran ayat 31. Juga dalam firman-Nya, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah,
dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang sesat, karena dapat mencerai-beraikan kalian dari jalanku. Ini di surat Al-An'am ayat 153. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwa dalam khutbahnya Rasulullah bersabda, sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Seburuk-buruk perkara adalah yang dibuat-buat, dan semua yang dibuat-buat adalah bid'ah, sedangkan semua bid'ah adalah sesat. Dalam riwayat Baihaqi terdapat tambahan, dan semua kesesatan masuk neraka. Jadi Islam itu dilakukan dengan cara mengikuti. Jadi semuanya harus mengikuti cara Rasulullah, bukan menciptakan sesuatu yang baru. Jadi untuk sesuatu yang baru yang diciptakan kemudian itu bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan urusan agama, maka semua itu akan tertolak. Amal-amal itu akan tertolak, seperti itu. Kemudian yang kedua, berbagai perbuatan yang tertolak. Hadis ini merupakan dasar yang jelas bahwa semua perbuatan yang tidak didasari oleh perintah syar'i akan tertolak. Hadis ini juga menunjukkan bahwa semua perbuatan, baik yang berhubungan dengan perintah maupun larangan, terikat dengan hukum syarak. Karenanya sungguh sangat sesat perbuatan yang keluar dari koridor yang telah ditentukan syarak. Seolah-olah perbuatanlah yang menghukumi syarak dan bukan syarak yang menghukumi perbuatan. Karena itu, setiap muslim wajib menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut yang ada di luar koridor syarak adalah batil dan tertolak. Perbuatan-perbuatan yang ada di luar koridor syarak ini terbagi dua, dalam ibadah juga dalam muamalah. Nah, untuk dalam ibadah, jika ibadah yang dilakukan seseorang keluar dari hukum syarak, maka perbuatan tersebut tertolak. Ini masuk dalam firman Allah, apakah mereka mempunyai sekutu yang membuat peraturan dalam agama bagi mereka yang Allah tidak mengizinkannya? Di Quran Surat Asy-Syura ayat 21. Contohnya itu misalkan di sini ya, mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan cara yang itu tidak dianjurkan sama Rasulullah. Misalkan dengan nyanyi-nyanyian, menari, melihat wanita, atau perbuatan yang tidak sesuai syariat lainnya. Nah, ini semua amalannya itu jadi tertolak. Kemudian ada juga yang mengklaim bahwa mereka mendekatkan diri melalui kesesatan yang mereka ciptakan. Ini tidak jauh berbeda dengan orang-orang Arab jahiliyah yang menciptakan satu bentuk ibadah pendekatan diri kepada Allah, sedangkan Allah tidak menurunkannya. Allah berfirman, sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanya siulan dan tepukan tangan, maka rasakan azab disebabkan karena kekafiranmu. Jadi zaman Rasulullah itu kan juga sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, mereka beribadah di sekitar Ka'bah, mereka tawaf dan sebagainya, tapi mereka melakukan dengan cara yang salah. Misalkan mereka tawaf dengan bertelanjang, nah itu kan tidak sesuai syar'i ya. Jadi semua yang seperti itu tertolak, bahkan Allah menurunkan azab ya kalau menyimpang seperti itu. Nah, kadang orang menyangka bahwa jika dengan melakukan ibadah bisa mendekatkan diri ke Allah, maka pendekatan tersebut juga bisa dilakukan dengan perbuatan lain. Sebagai contoh, di masa Rasulullah itu juga ada yang berpuasa. Orang berpuasa tapi kemudian sambil berdiri di bawah sengatan terik matahari, ya tidak duduk, tidak berteduh. Lalu Rasulullah menyuruhnya untuk duduk dan berteduh sambil terus menyempurnakan puasanya. Jadi beribadah harus dalam kondisi sesuai semuanya dengan syariat yang dicontohkan Rasulullah. Kemudian dalam hal muamalah juga, dalam hal muamalah sama halnya dengan ibadah. Jika tidak ada dasar syar'inya, maka amalan yang berkenaan dengan muamalah itu dilakukan seorang batal dan tertolak. Ini didasari oleh kejadian zamannya Rasulullah juga. Ada seorang yang datang pada Rasulullah waktu itu. Dia bertanya kepada Rasulullah agar meminta pada Rasulullah agar hukuman zina itu dirubah dengan denda. Kemudian Rasulullah menolaknya. Lebih lengkapnya kejadian tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sebuah hadis menyatakan bahwa Nabi Muhammad kedatangan seseorang. Orang tadi berkata, anakku bekerja pada si fulan, lalu ia berzina dengan istrinya. Saya telah membayar denda sebanyak 100 kambing dan seorang pembantu. Mendengar penuturannya Rasulullah bersabda, 100 kambing
dan pembantu dikembalikan kepadamu, dan hukuman bagi anakmu 100 kali cambukan dan diasingkan selama setahun. Demikian juga semua akad transaksi yang dilarang oleh syarak. Ada 2 orang yang melakukan akad mengabaikan salah satu rukun atau syarat akad, maka akad tersebut batal dan tertolak. Biasanya permasalahan ini di buku-buku fikih ya, diperjelas di buku-buku fikih. Kemudian selain itu ada perbuatan yang diterima. Nah, perbuatan yang diterima itu maksudnya bid'ah yang baik ya. Dalam kehidupan dan perkara-perkara yang sifatnya baru dan tidak bertentangan dengan syariat. Jadi emang ada perkara-perkara yang baru yang tidak dicontohkan Rasulullah, tapi dia tidak bertentangan dengan syariat. Nah, perbuatan itu diterima, jadi tidak tertolak, bahkan sesuai atau bahkan cenderung didukung dasar-dasar syarak, maka perkara-perkara tersebut diterima. Ini contohnya zamannya sahabat-sahabat setelah Rasulullah meninggal. Contohnya ketika masa Abu Bakar, itu di situ ada pengumpulan Al-Quran, terus penyeragaman bacaan Al-Quran di masa Utsman, pembukuan Al-Quran itu juga dilakukan sahabat-sahabat ya. Kemudian mengirimkan salinan-salinan mushaf dari berbagai penjuru disertai para qori. Nah, itu dilakukan para sahabat untuk menjaga Quran. Nah, ini malah sifatnya wajib, tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi bersifat wajib karena kalau tidak dilakukan maka Quran itu bisa jadi kececeran ya, kita tidak akan mendapatkan manfaat seperti kondisi kita saat ini. Contoh lain misalkan penulisan ilmu nahwu, tafsir, sanad hadis, dan berbagai ilmu lainnya, baik teori maupun bersifat empiris, sangat bermanfaat bagi manusia. Jadi ini pun tidak dilakukan di zaman Rasulullah. Penulisan ilmu nahwu, tafsir, sanad hadis itu kan Rasulullah tidak melakukan, tapi dilakukan di zaman setelah Rasulullah, dan ini adalah amalan yang diterima meskipun dia sesuatu yang baru ya, seperti itu. Kemudian yang keempat di kandungan hadis ini itu ada bid'ah yang tercela dan bid'ah yang terpuji. Nah, ini dari Imam Syafi'i membagi bid'ah itu menjadi 2 bagian. Dari beberapa orang yang di atas kita bisa tarik kesimpulan bahwa perkara-perkara yang sifatnya baru dan bertentangan dengan syarak, maka perkara tersebut tergolong bid'ah yang tercela dan sesat. Namun perkara yang sifatnya baru dan tidak bertentangan dengan syariat, bahkan sesuai dan didukung syariat, maka perkara tersebut baik dan diterima. Dari perkara-perkara yang itu ada yang sunnah, ada yang juga yang sifatnya fardu kifayah. Karena itulah Imam Syafi'i pernah mengatakan, apa-apa yang sengaja dibuat dan tidak sesuai dengan Al-Quran atau sunnah ataupun ijma', maka perkara tersebut masuk dalam kategori bid'ah yang sesat. Apa-apa yang sengaja diciptakan yang bersifat baik juga tidak bertentangan dengan syarak, maka masuk dalam kategori bid'ah yang baik. Bid'ah yang sesat pun bervariasi. Bid'ah yang sesat itu ada macam-macam ya, dipervariasi, itu ada yang makruh, ada juga yang haram, tergantung bahaya yang ditimbulkan dan ketidaksesuaiannya dengan nilai-nilai Islam. Bahkan dalam melakukan perbuatan bid'ah tersebut, seseorang bisa terjerumus pada kekufuran dan kesesatan. Misalnya, orang yang bergabung di aliran sesat, terus yang mengingkari wahyu dan syariat Allah, mengajak untuk menerapkan hukum buatan manusia, menuduh penerapan hukum Allah merupakan keterbelakangan, atau orang yang bergabung dengan jamaah-jamaah sufi. Nah, ini banyak juga ya yang bergabung dalam jamaah-jamaah sufi, meremehkan berbagai kewajiban atau mempunyai paham wahdatul wujud ataupun hulul manunggaling kawula Gusti, dan perilaku sesat lainnya. Jadi biasanya kalau ada di golongan-golongan sufi tertentu yang merasa sudah sangat dekat sama Allah, merasa bersatu dengan Tuhan, akhirnya mereka tidak melakukan ibadah. Mereka bebas dari sholat, mereka bebas dari amalan-amalan ibadah yang diwajibkan sama Rasulullah, seperti itu ya. Nah, itu sudah termasuk bid'ah yang sesat. Termasuk bid'ah sayyi'ah atau sesat adalah pengagungan suatu benda. Itu juga ya, minta keberkahan pada benda. Nah, keyakinan bahwa benda yang ia agungkan itu bisa memberi manfaat, misalkan ke pohon, batu, kuburan gitu ya, itu juga termasuk bid'ah sesat.
Pernah ini dikisahkan, suatu saat para sahabat lewat di samping pohon bidara yang diagung-agungkan orang musyrik. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, biarkanlah kami mempunyai gantungan atau senjata sebagaimana mereka orang musyrik mempunyai gantungan." Rasulullah berkata, "Allahu Akbar, ini seperti yang dikatakan kaumnya Musa. Buatkanlah kami Tuhan sebagaimana mereka mempunyai Tuhan." Lalu beliau berkata, "Sesungguhnya kalian adalah kaum yang tidak mengerti dan pasti kalian akan mengikuti kaum sebelum kalian." Nah, ini bahkan setelah sahabat ya pernah seperti itu, meminta seperti itu ke Rasulullah, dan ini sesuatu yang sangat menggelincirkan. Jadi hadis ini cukup membentengi ya. Kemudian yang kandungan kelima, penjelasannya di sini kami sengaja menyebutkan hadis kedua. Barang siapa melakukan amalan yang tidak didasari perintah kami, maka ia ditolak. Karena sebagian ahli bid'ah membantah hadis pertama. Barang siapa menciptakan hal baru dalam perkara ibadah yang tidak ada dasar hukumnya, maka ia ditolak. Dengan argumen mereka, kami tidak pernah menciptakan hal baru. Apa yang kami lakukan telah kami dapatkan dari orang-orang sebelum kami. Maka dengan penyebutan hadis kedua ini, argumentasi mereka tidak bernilai. Kan seperti itu ya penulisan di sini. Jadi di hadis ini, hadis yang kelima ini ada dua sebenarnya. Jadi hadis yang pertama itu mengatakan barang siapa mendatangkan hal baru dalam urusan agama yang tidak termasuk bagian darinya, tidak ada dasar hukumnya, maka tertolak. Jadi membuat sesuatu yang baru ya, yang tidak ada dalam urusan agama, maka amal itu tertolak. Terus biasanya orang-orang kafir itu mereka berdalih, saya nggak bikin sesuatu yang baru, saya tidak membuat sesuatu yang baru, karena ini adalah ajaran nenek moyang. Mereka selalu berdalih seperti itu, bahwa ini adalah ajaran nenek moyang. Jadi hadis ini jadi seperti mereka dalih gitu, mereka bantah gitu. Kemudian ada hadis kedua yang bisa menguatkan supaya ini tidak terbantahkan. Barang siapa yang melakukan amalan tanpa didasari perintah kami, maka tertolak. Jadi barang siapa yang melakukan amalan, sebuah amalan, terus tidak ada dasar perintahnya, tidak ada dasar hukum-hukum syar'inya, maka semua itu akan tertolak. Jadi dengan hadis yang kedua ini, mereka sudah tidak bisa berdalih lagi. Seperti itu. Dari hadis di atas bisa kita pahami bahwa barang siapa yang mereka-reka satu amalan, maka dosanya ia sendiri yang menanggung dan amalan tersebut tertolak. Kemudian yang ketujuh, setiap larangan cenderung pada dampak kerusakan. Jadi apa yang dilarang sama Rasulullah, sama Allah, sebenarnya larangan itu adalah untuk mengatasi kerusakan ya, kecenderungan pada kerusakan atau penyimpangan-penyimpangan. Kemudian yang delapan, agama Islam sangat sempurna, tidak ada satu kekurangan pun. Jadi Islam itu sudah sempurna, tidak perlu ditambah-tambahi gitu ya, yang itu tidak sesuai dengan syar'i atau bahkan menyimpang seperti itu. Mungkin itu ya sedikit penjelasan dari buku Al-Wafi ini tentang hadis kelima. Sebenarnya saya hanya membacakan sambil berusaha memahami. Urusan bid'ah ini cukup kontroversial gitu ya, dengan beberapa pemahaman, beberapa pendapat yang berbeda. Untuk lebih lengkapnya saya tambahin video ini dengan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Insya Allah nanti beliau menjelaskan dengan lebih detail untuk kejelasannya seperti apa ya yang terjadi di masyarakat. Itu kan banyak sekali urusan bid'ah itu ya, ada yang membid'ah-bid'ahkan, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang tercela, mana yang masih bisa diterima. Nah, untuk kita bisa lebih menyikapinya dengan bijaksana, insya Allah kalau kita dengerin penjelasan detail dari Ustadz Abdul Somad setelah video ini, insya Allah kita akan lebih gamblang ya, seperti apa sih urusan bid'ah itu gitu ya. Lebih jelasnya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, menilai apakah ini termasuk bid'ah yang baik atau
ini diterima atau tidak, ini bid'ah yang sesat atau ini tertolak. Nah, itu nanti insya Allah ada penjelasannya dari Ustaz Abdul Somad, dan beliau juga mengambil dari sebuah kitab yang dituliskan oleh seorang ulama juga dari Imam Syafi'i gitu. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? Man ahdatsa, siapa yang membuat-buat, ahdatsa, membuat-buat, mengada-adakan, menciptakan, mengkreasikan suatu ibadah fi amrina, dalam agama Islam ini, fi amrina hadza, dalam agama Islam ini, ma laisa minhu, yang tidak ada tuntunannya dalam hadis Nabi, dalam Quran, fahuwa raddun, maka amal itu radd, mardud, tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari, juga ada dalam kitab Sahih Muslim. Paling tinggi Sahih Bukhari, di bawah Sahih Bukhari Sahih Muslim. Ada hadis dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Ada hadis dalam Sahih Muslim, tak ada dalam Sahih Bukhari. Tapi hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Man ahdatsa, siapa yang membuat-buat, siapa yang mengada-adakan, siapa yang mencipta-ciptakan, siapa yang mengkreasikan, fi amrina hadza, dalam urusan agama Islam ini, ma laisa minhu, yang perbuatan itu tidak ada dalilnya, fa huwa raddun, maka amal itu mardud, tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Inilah asal kata muhdatsah. Dalam hadis lain dikatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kamu terhadap perbuatan yang dibuat-buat, diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena perbuatan itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan perbuatan bid'ah itu dhalalah, sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan perbuatan dhalalah masuk neraka. Masih dalam kitab yang sama Arba'in. Wa fi riwayatin li Muslimin, ada pula satu hadis lagi riwayat Imam Muslim. Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, nama kitabnya Sahih Muslim. Man amila, siapa yang membuat amal, amalan suatu perbuatan, laisa alaihi amruna, tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya, fahuwa raddun, maka amal itu mardud, tak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, mana contoh real nyata? Nanti saya kalau lulus anak saya ini PNS, maka saya akan berjalan kaki dari Kulim sampai ke Simpang Bingung. Itu membuat-buat ibadah. Kalau mau beribadah, buatlah ibadah yang ada contohnya. Apa dia? Salat, puasa, sedekah, menyantuni anak yatim, membangun masjid, mendirikan MDA, itu ada contohnya. Karena dulu banyak orang-orang yang model seperti itu. Di antaranya Heraklius. Heraklius Raja Romawi, berjalan dia. Nanti kalau menang aku perang ini, maka aku akan berjalan. Begitu juga misalnya dibuat-buatnya ibadah. Nanti kalau memang anakku ini sehat, aku nanti sholat zuhur berjemur di tanah lapang. Karena menurut dia kalau panas, berkeringat, banyak pahalanya. Bukan begitu, mau memperbanyak pahala. Kalau mau memperbanyak pahala, bukan berjemur di luar sana panas-panas. Tetap di dalam masjid, ayatnya dipanjangkan. Tahajud malam, baca 1 juz. Saya tak hafal Pak Ustaz, tengok mushaf. Boleh sholat sunat, tahajud, tengok mushaf. Nah, ada laki-laki namanya Zakwan. Zakwan, sholat dia, ditengoknya mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nengok mushaf, boleh, tak salah. Kalau di HP Pak Ustaz, ya boleh. Buka program Quran digital. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi HP-nya matikan, jangan aktif. Kalau aktif nih masuk. Ya Ustaz, sebentar.
Nah, tidak boleh membuat-buat yang tidak ada dalilnya, karena itu akan merusak, menambah-nambahi agama Islam. Tapi bid'ah ini, ini yang dikatakan oleh Syekh Dr. Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i Al-Azhari, Imam Khatib Masjid Zahir Bebas Al-Azhar, Mesir. Apa kata dia? Laisa kull amrin lam yakun ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tabar bid'ah. Kalau perbuatan itu tidak ada zaman Nabi, maka tidak serta-merta dikatakan perbuatan itu bid'ah. Ini bid'ah nih, karena tak ada zaman Nabi. Fajam'ul Quran, misalnya mengumpulkan Quran dalam satu mushaf, ini disebutkan ya. Jam'ul Quran, mengumpulkan Quran dalam satu mushaf, terdiri dari 30 juz. Nih, Quran, Jam'ul Quran, Quran. Ini kata dia ini bid'ah, tak ada zaman Nabi. Mana pernah Nabi mengajarkan Quran tertulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu. Maka kata dia, fajam'ul Qur'ani bid'atun wajibah. Mengumpulkan Quran itu hukumnya bid'ah, karena tak ada zaman Nabi. Tapi bid'ah wajib. Bid'ah dia, tapi hukumnya wajib. Wajib dibuat. Kalau tidak dibuat, maka hilanglah Quran. Karena orang yang hafal Quran sudah terbunuh ketika memerangi nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Wa bina'ul madaris, membangun sekolah, wal ma'ahid, pondok pesantren. Tak ada sekolah zaman Nabi, tak ada pesantren zaman Nabi. Apa hukum membangun sekolah dan pesantren? Bid'ah. Tapi bid'ah apa? Bid'atun mustahabbah. Bid'ah tak sampai wajib, anjuran. Karena kalau tidak ada SDIT, SMPIT, Islamic Boarding School, maka bagaimana anak-anak kita mau belajar Islam? Wa aklul makrunah, makan makrunah. Makrunah makanan orang Mesir, mie tapi besar-besar macam usus ayam. Potong, direbus dulu pakai air panas, setelah itu baru dikasih bumbu. Spaghetti. Makan spaghetti itu bid'ah katanya. Karena tak pernah Nabi makan spaghetti. Bid'ah, tapi bid'ah jaizah. Bid'ah dia tak ada zaman Nabi, tapi hukumnya jaizah, boleh. Wa ta'amu fit turuqat, makan di pinggir jalan. Model-model makanan cepat saji di pinggir jalan, menengok orang lalu lalang. Mana boleh makan di pinggir jalan, nengok orang lalu lalang. Iyakum wal julus fit turuqat, jangan kalian duduk-duduk tepi jalan, nampak orang buka aurat, nampak orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Mau tak ditengok awak punya mata, mau ditengok berdosa. Itu bid'ah, itu duduk-duduk makan-makan pinggir jalan itu bid'ah. Bid'ah, bid'ah apa? Bid'ah makruhah, makruh. Wa ru'yatul aflam, menonton film al-jinsiyah, film seks, film porno. Bid'ah, karena tak ada zaman Nabi. Tapi bid'ah muharramah, bid'ah haram. Dia termasuk yang membagi bid'ah kepada 5. Selama ini mungkin Bapak Ibu mendengar ada bid'ah dibagi 2, bid'ah hasanah, bid'ah dalalah, bid'ah batilah, bid'ah hasanah, bid'atu huda. Tapi dia justru membagi bid'ah kepada 5. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang mustahabbah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang haram. Nah, begitu disebut. Jadi bukan kata Abdul Somad. Ini apa tuh Abdul Somad itu? Ini bukan tanggung-tanggung. Ad-Doktor Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i Al-Azhari. Kullu amrin mustahdatsin lahu aslun fid din ukhidha hukmuhu. Kalau perbuatan itu tidak dilakukan di zaman Nabi, tapi masih ada dalil umum yang memayunginya, maka dia tidak bisa dikatakan bid'ah. Karena kalau dikatakan semuanya itu bid'ah, maka banyak sekali perbuatan-perbuatan sahabat Nabi yang tidak pernah dia lakukan pada zaman Nabi. Dan perbuatan itu kalau kita katakan bid'ah, bolalah, maka berarti sahabat Nabi masuk neraka. Karena itu sudah satu paket, bid'ah, bolalah, finnar. Mana contohnya? Abdurrahman bin Auf malam-malam pulang ke rumah. Sebelum tidur malam dibacanya ayat kursi di 4 pojok rumahnya.
Allahu la ilaha qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Satu sudut. Sudut sana baca lagi. Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm sampai habis. Sudut belakang. Allahu la ilaha qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sudut belakang. Allahu la qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. 4 sudut dibacanya ayat kursi setiap malam. Asal pulang dia ke rumah, dari musafir, dari pergi kemana berjalan, sebelum tidur malam dibacanya 4 sudut rumahnya. Begitu disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, dalam biografi Abdurrahman ibn Auf. Maka perbuatan membacakan ayat kursi di 4 pojok rumah itu tidak pernah dilakukan Nabi. Kalau begitu bid'ah dia, ya, tapi bukan dhalalah. Itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu terbagi 2. Idza wafaqatis syariah, idza wafaqatis sunnah. Kalau dia masih dipayungi oleh hadis, masih ada dalilnya secara umum, fa bid'atu huda. Maka dia bukan dhalalah, tapi hidayah, huda. Idza khalafatis sunnah. Tapi kalau dia bertentangan dengan sunnah, perbuatan itu tidak pernah ada dalam zaman Nabi, dan tidak ada dalilnya sama sekali yang bisa menaungi, memayunginya, maka dia bid'ah mazmumah. Maka dia perbuatan mazmumah, haram, tercela. Contoh yang dilakukan orang Syiah pada saat Asyura 10 Muharram. Di sana makam Sayyidina Al-Husain. Saya termasuk pencinta Sayyidina Al-Husain, tapi saya tidak melakukan perbuatan yang Sayyidina Al-Husain sendiri pun tak suka. Di sana makam Sayyidina Al-Husain. Dari sini dia sudah mulai menarik celana sama roknya diangkat ke paha, karena tidak mau berjalan dengan kaki untuk naik ke tangga-tangga Sayyidina Al-Husain. Lututnya sampai berdarah-darah. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dapat videonya. Berdarah-darah lutut sampai. Ada yang lebih parah lagi. Dari mulai anak tangga pertama udah dijulurkannya lidahnya. Wah, darah-darah. Saya menengoknya aja. Gimana dia besok makan lontong sayur? Habis luka. Untuk mendekatkan diri kepada Sayyidina Husain, diambillah itu pisau, lalu diikat pakai rantai, dipukul-pukulkan ke sampai luka. Dan anak-anak kecil pula dibuka kepalanya, dipukulkan ke sini. Karenanya ke darah yang paling banyak, siapa yang paling banyak darahnya, itulah yang paling dekat dengan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain tidak pernah mengajarkan itu sama sekali. Cucu-cucu Sayyidina Husain yang ada di Yaman, di Hadramaut, di Tarim, Habib Umar bin Hafiz, Habib Zainal Abidin, Habib Salim Asy-Syatiri, Habib Masyhur, Habib Al-Adani, mereka tidak pernah melakukan itu. Kalau mau menengok ahli bait yang asli, yang mengikuti sunnah Nabi SAW yang ada di Yaman, Hadramaut, Tarim. Ini makanya kata Nabi SAW, alaikum bisunnati, hendaklah kalian mengikut sunnahku, jangan kalian tambah-tambah membuat-buat ibadah yang tidak ada dalilnya sama sekali. Adapun kalau perbuatan itu masih bisa dipayungi dalil, maka dia tidak dikatakan bid'ah. Misalnya, salat malam lebih dari 11 rakaat. Salat malam lebih dari 11 rakaat itu bid'ah, karena Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 rakaat. Tak pernah Nabi salat di dalam bulan Ramadan, di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Kalau gitu bid'ah. Karena dari man ahdasa, siapa yang membuat-buat fi amrina hadza, dalam urusan agama ini, ma laisa minhu, yang tidak ada tuntunannya, fawarat, mardud. Lalu bagaimana dengan ulama yang salat lebih dari 11 rakaat? Siapa dia? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berapa salatnya? Nama anaknya Abdullah. Ditanya orang lah, Abdullah, Abdullah ya, engkau anak Ahmad bin Hanbal? Betul.
ayahmu itu sholat malamnya kalau di total campur sama siangnya sekali berapa rakaat sehari semalam? Salasami'ati rakaat, 300 rakaat. Ahmad bin Hanbal 300 rakaat. Kalau dipakai kaedah tadi, kalau perbuatan itu tidak dilakukan Nabi, tidak ada zaman Nabi, maka perbuatan itu bid'ah, bid'ah dhalalah, masuk neraka. Berarti Imam Ahmad bin Hanbal masuk neraka karena berani-berani menambah salat dari 11 rakaat, bukan tanggung-tanggung, bukan macam kita dari 11 cuman kita tambah 23 tarawih. Dia langsung dia tambah 300 rakaat. Na'udzubillah. Disitulah hebatnya Imam Syafi'i. Bayangkan kalau tak ada Imam Syafi'i membagi al bid'atu bid'atani, bid'ah itu dibagi dua. Idza wafaqatis sunnah, kalau sesuai dengan sunnah, fa bid'atu huda, maka dia bid'ah huda. Idza khalafatis sunnah, kalau bertentangan dengan sunnah, fa bid'atun mazmumah, maka dia bid'ah yang tercela. Maka salat malam itu tidak ditengok rakaatnya. Kenapa Nabi cuma 11 rakaat? Karena ayatnya panjang. Nabi mau ambil keutamaan tegak lama. Wa kunu ma'al qanitin. Hendaklah kalian bersama orang yang tegaknya lama. Imam Ahmad bin Hanbal dia tidak ambil tegaknya lama. Salat malam itu pilihannya dua. Kalau mau tegaknya lama, rukuknya sedikit. Tapi kalau mau tegaknya sebentar, rukuk sujudnya banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam Ahmad bin Hanbal dia pakai tegaknya sebentar, tapi rukuk sujudnya banyak. Maka masih dipayungi oleh hadis yang bersifat umum. Yang penting menghidupkan malam, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Lalu kemudian Abu Hurairah sebelum tidur malam berzikir dia alfa uqadah, 2000, alf, 1000, alfa 2000, 2000 simpul tali. Disimpulnya tali ini sebanyak 2000 simpul. Beli tali panjang di pasar bawah Senapelan, buat 2000 simpul, gantungkan di dekat tempat tidur. Besok mau tidur petik subhanallah, 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 2000. Itu tidak ada dalilnya. Carilah kalau ada hadis, hai orang-orang beriman, sebelum kau tidur malam, ambillah tali, kau buat 2000 simpul, kau petiklah simpul itu. Itu tidak ada. Itu perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Nabi sudah meninggal dunia. Kalau Nabi masih hidup, itu tidak bisa. Kalau Nabi masih hidup itu sunnah, namanya sunnah takririyah. Nabi bicara qauliyah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankuha aw hijratuhu fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu statement Nabi, namanya hadis qauli. Ada lagi hadis fi'li, perbuatan Nabi. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi, diangkatnya kedua tangannya, yu'adhi udhunaihi, sampai setelinga. Allahu akbar. Itu nama hadis fi'li, perbuatan. Ada qauli, ucapan, ada fi'li, perbuatan, ada takriri. Takriri itu sahabat berbuat, Nabi diam. Ada tiang di Masjid Nabawi namanya ustuanah. Ustuanah, ustuanah, ustuanah. Nabi keluar dari rumah, Nabi tengok sahabat sedang tegak di belakang ustuanah, salat sunat qabliyah maghrib. Nabi diam. Itulah dalil solat, salah satu dalil solat qabliyah maghrib, takriri. Seandainya Nabi menyuruh, hai orang-orang beriman, solat qabliyah maghrib, solat qabliyah maghrib, solat qabliyah maghrib, itu namanya qauli. Andai Nabi melakukan, Allahu akbar. Sahabat meriwayatkan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini qabla al-maghrib. Aku tengok Nabi solat. Itu namanya hadis fi'li. Nabi membuat, sahabat meraporkan, report. Tapi ini Nabi tidak bicara dan tidak Nabi buat, Nabi diam saja. Menengok sahabat solat di belakang ustuanah 2 rakaat sebelum maghrib, Nabi diam. Itulah disebut dengan hadis takriri, pengakuan Nabi. Hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri. Kalau pakai kata sunnah, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Tapi ini Nabi sudah meninggal, Nabi tak ada, sahabat itu membuat. Kalau begitu sahabat berani-berani membuat, karena masih ada dalil umumnya, maka dia masih terpayungi. Itulah makna man ahdatsa, siapa yang membuat-buat
fi amrina hadza, dalam urusan agama Islam ini, ma laisa minhu, ma sesuatu, laisa tidak minhu, yang tidak ada dalilnya sama sekali, fahuwa rad, maka amal itu mardud. Mafhum mukhalafah, kebalikan dari hadis ini. Siapa yang membuat-buat tidak ada dalilnya sama sekali, maka dia mardud, tertolak. Kebalikannya, siapa yang membuat tapi masih dipayungi dalil umum, maka dia tidak mardud. Macam-macam istilahnya. Kalau Imam Syafi'i namanya bid'atu huda, tapi katanya bid'ah hasanah. Itu bukan Imam Syafi'i punya. Bid'ah hasanah itu Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan bid'ah hasanah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bid'ah hasanah. Imam Syafi'i mengatakan bid'atu huda. Syekh Husain Abdul Ilah Husain Al-Arfaj mengatakan sunnah hasanah. Perbuatannya sama, tapi istilah yang dipakai berbeda. Bid'atu huda, bid'ah hasanah, sunnah hasanah. Intinya perbuatan tidak pernah dilakukan Nabi, tidak pernah diajarkan Nabi, tidak pernah diucapkan Nabi, tapi dilakukan orang setelah Nabi, dan dia masih terpayungi dengan dalil yang umum, maka tidak bisa kita katakan berdalil dengan hadis ini. Karena malam ini kebetulan hadis yang kelima ini kita bahas tentang man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad, mardud, tertolak. Penjelasannya menurut para ulama bahwa perbuatan itu bisa diterima. Contoh, Imam Ibnu Taimiyah hidup abad ke-8, bukan kalangan salaf. Kalau Ahmad bin Hanbal kalangan salaf, meninggal 241, tapi ini abad ke-8 Hijrah. Imam Ibnu Taimiyah selesai sholat subuh, dia tidak keluar masjid, tapi dia menghadap ke jamaah, matanya melotot ke atas, membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus sampai terbit matahari. Habis itu barulah dia berhenti, dia salat sunat isyraq. Begitu yang selalu dia lakukan. Ini tak ada dalilnya. Tak pernah Nabi mengatakan, hai orang-orang beriman, kalau kalian selesai salat subuh, maka bacalah Al-Fatihah, naikkan mata kalian ke atas sampai matahari terbit. Itu tak ada. Dan tak pernah pula Nabi melakukan, sahabat melihat. Aku dengan mata kepalaku melihat Nabi Muhammad SAW duduk selesai salat, matanya dia tengadahkan ke langit, lalu dia baca Al-Fatihah. Tidak pernah. Tapi perbuatan Ibnu Taimiyah ini masih dipayungi oleh hadis yang umum, bahwa selesai sholat subuh duduk di masjid sampai terbit matahari. Mana dia? Hadis dalam Sunan Tirmidzi, hadisnya hasan. Man shallal ghadata fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, tsumma qa'ada yadhkurullah, setelah itu dia tidak keluar masjid, dia duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu'ash syam, sampai terbit matahari. Tsumma yusalli rak'ataini, salat sunat dia 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala dia macam haji dan umrah. Nabi hanya bercerita kau dalam masjid dari subuh sampai terbit matahari, tapi tidak diajarkan Nabi kau buat apa dalam masjid. Mau dengar ceramah silakan, mau baca Al-Fatihah silakan, mau baca Qul Huwallah silakan, mau baca Yasin silakan. Jadi tak bisa ketika kita tengok ada orang habis salat subuh baca Yasin. Yang baca Yasin habis salat subuh bid'ah, ni tak pernah dilakukan Nabi. Wa qul Allah wa finnar. Aku dah mau baca Yasin dah, alhamdulillah, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah pentingnya jangan dibaca hadis ditelan bulat-bulat sendiri. Ini yang saya baca ini hadis, tapi ada syarahnya. Kitabul Arba'in An-Nawawiyah Tuhfatul Kiram, Syarah Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. Syarah, penjelasan. Jangan baca sendiri, pahami sendiri, terjemahkan sendiri, nyasar sendiri, sesat sendiri, menyesatkan orang pula sendiri. Maka kita lihatlah menurut pemahaman para ulama. Nah, begitulah dulu mereka memahami tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ayat-ayat Al-Quran. Maka di antara kaedah yang memecah belah umat ini adalah ketika kita begitu simpel membuat kaedah. Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Maka itulah yang membuat kita terlalu mudah menuduh-nuduh orang
padahal masih ada dalil umum. Ambil contoh yang dilakukan di Masjidil Haram. Kita tanggung-tanggung di Masjidil Haram. Apa dia? Malam bulan Ramadan mereka membaca doa khatam Quran dalam salat tarawih. Membaca doa khatam Quran dalam salat tarawih di Masjidil Haram tiap tahun. Ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, wahai Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya ini kan perbuatan tidak pernah dibuat Nabi. Kata Syekh bin Baz, la haraj, boleh dilakukan. Kenapa? Karena masih dipayungi dalil yang umum bahwa selesai membaca Quran afdal membaca doa khatam Quran. Mana dalilnya? Wa kana Anas ibnu Malik, Anas bin Malik, idza khatam al-Quran, kalau dia sudah khatam Al-Quran, Bapak Ibu yang ikut one day one juz, selesai khatam Quran, jama'a ahlahu, panggil istri, wa auladahu, panggil anak, ayo duduk kita bersama baca doa khatam Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna. Doa itu tidak ada diajarkan Nabi. Tapi keutamaan setelah khatam Quran membaca doa baik. Makanya kalau kita beli buku Quran cetakan Saudi Arabia, Quran dari Masjid Nabawi, Masjidil Haram, tak ada doa khatam Quran. Tapi ini ada doa khatam Quran, doa khatamil Quran. Shadaqallahu al-aliyyul azim, shadaqa rasulun nabiyul karim, wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil azim, wahdina barik lana bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minna khatmal Qur'an wa du'ana ya rabbi maulana innaka antas samiul alim. Allahumma arzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawah. Jadikanlah setiap huruf Al-Quran itu halawah, manis. Wa bi kulli kalimatin minal Qur'ani karamah. Setiap kalimat dari Quran itu adalah karamah, kemuliaan. Wa bi kulli ayatin minal Qur'ani ulfah. Setiap ayat dari Quran itu ulfah, mempertautkan hati kami. Wa bi kulli suratin minal Qur'ani surura. Setiap surat dari Al-Quran itu menjadi kebahagiaan. Wa bi kulli juz'in minal Qur'ani jazaa'a. Setiap bagian dari Quran itu sebagai balasan kebaikan. Wa bi kulli rubu'in minal Qur'ani rahah. Setiap rubu' dari Quran itu menjadi ketenangan. Wa bi kulli nasfin minal Qur'ani ni'mah. Setiap bagian pertengahan Quran sebagai nikmat. Wa bi kulli thulutsin minal Qur'ani sabata. Setiap sepertiga Quran itu sebagai kaki kami kokoh kekuatan. Wa bi kulli raf'in minal Qur'ani rif'ah. Setiap rafa'nya menjadi mengangkat derajat. Wa bi kulli fathin minal Qur'ani farhah. Setiap fathah Al-Quran itu menjadi kebahagiaan, kesenangan hati. Wa futuha, dan futuh, kemenangan. Wa bi kulli kasrin minal Qur'ani kiswah. Setiap kasrah baris bawah Al-Quran itu sebagai pakaian. Wa kulli waqfin minal Qur'ani wiqayah. Setiap wakaf dari Quran itu menjadi penjaga kami dari api neraka. Allahumma arzuqna bil alifi amna. Alifnya menjadi aman, wa imana. Alif menjadi aman dan iman. Wa bil ba'i baha'a. Ba-nya menjadi kebahagiaan, barakah dan keberkahan. Wa bitta'i taubah. Ta-nya menjadi taubat, wa taufiqah dan taufik. Terus sampai habis terakhir khatam Quran. Nah, ini semua diajarkan, tapi doanya ini tidak ada. Nabi tak pernah mengajarkan. Begitu juga Anas bin Malik tak pernah. Tapi Anas bin Malik memanggil istrinya, memanggil anaknya, duduk dia bersama, dibacakannya doa khatam Quran. Untuk apa? Mengambil barakah khatam Al-Quran. Jadi tak bisa kita katakan kalau ada orang majelis, dari mana tadi? Majelis khatam Quran. Apa itu? Bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalatin finnar. Masuk waktu Isya, kita salat Isya. Nanti habis itu kita lanjutkan dia tanya jawab. Apakah ada pertanyaan baru atau yang dulu-dulu belum habis? Terima kasih, mohon maaf banyak silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pinjam sekejap, saya tengok. Boleh. Yang kemarin. Ustaz, nanti saya mau bicara dengan Ustaz, ada. Saya tengok sekejap. Ya. Yang kemarin udah tengok Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ada orang datang ke saya, katanya hati saya selalu gundah gulana Pak Ustaz, susah hati, tak tahu entah apa penyebabnya, pagi bangun tidur risau saja, bagaimana cara mengusirnya? Kata saya banyak-banyak selawat. Berapa kali? 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, apakah perbuatan berselawat 100 kali di waktu pagi itu bid'ah? Ya. Karena tak pernah Nabi mengajarkan. Tak pernah Nabi mengajarkan, ayo orang-orang beriman, berselawatlah kamu pagi 100 kali. Tapi masih dipayungi dalil yang umum. Mana dia? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dalilnya umum. Mau selawat pagi, petang, siang, malam, asal jangan di WC. Ada dalil lain yang melarang, tak boleh nama Allah dalam WC, karena Nabi tidak membawa cincinnya yang bertulis Muhammad Rasulullah ke dalam WC selama tidak bertentangan. Tapi kalau ada ustaz yang mengajarkan, kalau kau mau murah rezeki, berselawatlah kau 100 kali dalam WC, itu bertentangan dengan sunnah. Itulah makna ucapan Imam Syafi'i, fama wafaqatis sunnah, kalau dia sesuai dengan hadis maka dia bid'atu huda. Tapi kalau dia bertentangan, berlawanan, melanggar dalil yang melarang, maka dia bid'ah dhalalah. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi wa asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyara sayyi'at, Allah tutupi 10 dosa silap kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 derajat. 10 kebaikan, di antara 10 kebaikan itu mengusir gundah gulana susah hati. Kenapa Ustaz ajarkan 100? Kalau 1000 kebanyakan. Kenapa pakai jumlah? Kalau kita suruh banyak-banyak, selawat aja banyak-banyak, selawat aja banyak-banyak, 5 kali berhenti dia. Sedang 100, tak terlalu banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala. Dan pernah pula Nabi mengajarkan mengucapkan la ilaha illallah syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Dikiaskan kepada itu. Nah, ini makna perbuatan tidak dibuat Nabi, tidak disuruh Nabi, tidak diajarkan Nabi, tapi masih bernaung di bawah hadis atau ayat atau dalil umum, bisa dilaksanakan. Begitu kata para ulama. Ustaz Somad, ya, katanya membaca barzanji itu bid'ah. Iya, karena Nabi tak pernah mengajarkan barzanji. Barzanji itu nama orang, Imam Abu Ja'far al-Barzanji. Dia alumni Al-Azhar Mesir, dulu senior. Lalu kemudian dia diangkat pada masa kerajaan Turki Utsmani, diangkatlah menjadi mufti di Yaman. Kampungnya di Madinah. Setelah itu dia pun pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ditulisnya lah syair Al-Barzanji. Itulah yang banyak dibaca di negeri Melayu. Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirra faidhal barakati ala ma ana lahu wa aula. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Al-jannatu, surga, wa na'imuha, dan kenikmatannya, sa'dun, menjadi kebahagiaan, liman yusalli, bagi orang yang berselawat, wa yusallim, dan mengucapkan salam. Tak ada yang bertentangan dengan syariah.
Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan hadis Nabi, man shalla alaihi salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi bi asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa utan anhu asyra sayyi'at, ditutupi Allah 10 kesalahan, wa rufi'a lahu asyra darajat. Dan isi daripada Al-Barzanji itu pula sejarah Nabi, puji-pujian kepada Nabi. Mana dalilnya? Dalilnya umum. Ketika Nabi sedang duduk, datanglah seorang sahabat memuji-muji Nabi. Dipujinya Nabi, diagungkannya Nabi. Lalu kemudian Nabi mendengar pujian tadi, sakata wa tabassama. Nabi diam dan tersenyum. Tapi ada hadis lain katanya Nabi, kalau ada orang muji-muji kamu, fahzu ala wujuhmu turab. Ambil debu, lemparkan ke wajahnya. Kalau memuji yang melampau-lampau, la tatruni kama ataratin nasara al-masih. Jangan kalian memuji aku seperti orang Nasrani memuji Al-Masih. Bagaimana orang Nasrani memuji Al-Masih? Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah. Siapa yang mengatakan Muhammad anak Tuhan atau ada unsur Tuhan dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu yang dilarang. Adapun sekedar memuji, maka Nabi saat ada sahabat memuji dia, sakata, Nabi diam, wa tabassama, dan Nabi tersenyum selama pujian tak terlalu melampau-lampau. Maka datanglah ulama menulis puji-pujian. Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, ditulisnya lah syair yang terkenal sampai ke kampung halaman kita di negeri Melayu, syair Al-Barzanji. Tapi di Palembang mereka tak baca Barzanji. Mereka baca apa di Palembang? Mereka baca Simtud Durar. Karena di Palembang banyak habaib, maka dibawalah habaib, puji-pujian yang ditulis oleh habaib dari Hadramaut Tarim Yaman, Simtud Durar. Kemudian di Jawa mereka baca Burdah yang ditulis oleh Imam Al-Busiri dari Mesir. Lalu kemudian ada lagi sekarang yang baru masih hidup penulisnya, itu Habib Umar bin Hafiz, juru bicara seluruh habaib dunia yang kemarin datang ke Jakarta. Habib Umar bin Hafiz menulis satu kitab maulid, puji-pujian dan sejarah Nabi dalam bentuk syair-syair, yaitu berjudul, nama kitabnya Ad-Diyaul Lami'. Nah, jadi oleh sebab itu ini perbuatan masih dipayungi oleh dalil umum. Man ahdasa, siapa yang membuat amal, ma laisa alaihi amruna, yang tak ada dalil umumnya sama sekali. Kalau mau supaya kebal, ambil maaf cakap, ambil darah haid, tulis Al-Fatihah pakai darah haid. Bid'ah mungkarah. Itu yang menyuruh biasanya tukang-tukang sihir, jin, hantu, setan di malang tanah. Marah. Kenapa? Untuk menghinakan Al-Quran. Diambillah darah kotor, darah najis, dituliskan Al-Fatihah. Nampaknya betul Fatihah, tapi perbuatannya itu mukhalif lil sunnah, bertentangan. Darah najis dituliskan ayat Al-Quran, itu menginjak-injak, mengejek-ejek Al-Quran. Itulah makna ucapan Imam Syafi'i, al-bid'atu huda, bid'ah dibagi dua, bid'atani dua, fama wafaqas sunnah, kalau sesuai dengan hadis, nasi dipayungi oleh hadis yang umum, maka dia bid'atu huda. Tapi kalau bertentangan, bercanggah, kontradiktif, berlawanan, maka dia bid'atun mazmumah, tercela, dicela oleh agama Islam. Malam ini kita ngaji hadis bersama, hadis yang ke-5, pertemuan yang ke-6, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, Ummi Abdullah, man ahdatsa, siapa yang membuat-buat, mengada-adakan, menciptakan, berkreasi, man ahdatsa fi amrina hadza, dalam agama ini, ma laisa minhu, yang tak ada dalilnya sama sekali, fa huwa raddun, maka amal itu mardud. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan.